Halo Sobat Hapapedia, kalau bicara soal utang negara, kebanyakan kita pasti langsung mikir krisis, gagal bayar, atau ekonomi ambruk. Padahal di sisi lain dunia, ada negara-negara yang justru hampir tidak hidup dari utang sama sekali. Bahkan, ada yang rasio utangnya di bawah 1% dari PDB. Di video ini, Hapapedia akan mengajak kamu melihat 10 negara dengan rasio utang pemerintah paling rendah di dunia tahun 2025 berdasarkan data IMF yang dirangkum oleh Visual Capitalist. Let's find out. Peringkat 10, Kosovo. Rasio utang 17,6% dari PDB. Kosovo menempati posisi ke-10 sebagai salah satu negara dengan utang terendah di dunia. Sebagai negara yang relatif muda, Kosovo sejak awal memilih kebijakan fiskal yang sangat hati-hati. Pemerintah membatasi belanja, menghindari proyek ambisius berbasis utang, dan menjaga defisit tetap rendah. Meski pertumbuhan ekonominya belum secepat negara maju, pendekatan konservatif ini membuat beban utang negara tetap terkendali. Peringkat ke-9, Nauru. Rasio utang 15% dari PDB. Nauru adalah contoh negara kecil yang belajar dari masa lalu. Dulu, Nauru pernah sangat kaya dari tambang fosfat, namun salah kelola membuat ekonominya runtuh. Kini, pemerintah Nauru menerapkan kebijakan fiskal super ketat. Belanja dibatasi, utang ditekan, dan proyek besar dilakukan secara selektif. Hasilnya, rasio utang negara ini termasuk yang terendah di dunia. Peringkat ke-8, Timor Leste. Rasio utang 13,9% dari PDB. Timor Leste memiliki keunggulan besar berupa Sovereign Wealth Fund dari pendapatan minyak dan gas. Dana ini memungkinkan pemerintah membiayai anggaran negara tanpa harus banyak berutang. Selain itu, Timor Leste cenderung menghindari pembiayaan berbasis utang besar dan lebih mengandalkan cadangan dana yang sudah tersedia. Inilah yang membuat rasio utangnya tetap rendah. Peringkat ke-7, Haiti. Rasio utang 11,8% dari PDB. Rendahnya utang Haiti bukan semata karena ekonomi yang kuat, melainkan juga karena keterbatasan akses terhadap pinjaman internasional. Banyak utang Haiti di masa lalu telah dihapus atau direstrukturisasi. Akibatnya, meskipun kondisi ekonominya berat, beban utang pemerintah relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Peringkat ke-6, Kiribati. Rasio utang 8,7% dari PDB. Kiribati adalah negara kepulauan kecil di Pasifik yang sangat berhati-hati dalam urusan fiskal. Skala ekonomi yang kecil membuat pemerintah membatasi pengeluaran agar tidak terjebak utang. Sebagian besar pembangunan didukung oleh bantuan internasional dan hibah, bukan pinjaman besar. Pendekatan ini menjaga rasio utang tetap rendah. Peringkat ke-5, Kuwait. Rasio utang 7,3% dari PDB. Kuwait memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia dan dana kekayaan negara yang sangat besar. Pendapatan dari sektor energi membuat pemerintah tidak perlu bergantung pada utang untuk membiayai anggaran. Dengan cadangan aset finansial yang melimpah, Kuwait bisa menjalankan negara hampir tanpa tekanan utang. Peringkat ke-4, Turkmenistan. Rasio utang 3,9% dari PDB. Turkmenistan adalah negara kaya gas alam dengan model ekonomi yang sangat tertutup. Pemerintah mengontrol ketat pengeluaran dan pembiayaan negara. Pendapatan ekspor energi menjadi sumber utama anggaran, sehingga kebutuhan berutang sangat minim. Inilah alasan rasio utangnya bisa ditekan hingga di bawah 4%. Peringkat ketiga, Tuvalu. Rasio utang 3,6% dari PDB. Tuvalu memiliki ekonomi yang sangat kecil, tetapi juga belanja negara yang sangat terbatas. Pemerintah lebih mengandalkan bantuan internasional, dana iklim, dan kerjasama global dibanding utang. Dengan skala fiskal yang kecil dan kehati-hatian ekstrim, rasio utang Tuvalu tetap sangat rendah. Peringkat kedua, Brunei Darussalam. Rasio utang 2,3% dari PDB. Brunei adalah contoh klasik negara kaya sumber daya yang hampir tidak berutang. Pendapatan besar dari minyak dan gas memungkinkan pemerintah membiayai hampir seluruh kebutuhan negara dari kas sendiri. Ditambah dengan populasi kecil dan belanja negara yang terkontrol, Brunei tidak punya urgensi untuk menambah utang. Peringkat pertama, Liechtenstein. Rasio utang 0,5% dari PDB. Liechtenstein menempati peringkat pertama sebagai negara dengan rasio utang terendah di dunia.
Negara kecil di Eropa ini memiliki sektor keuangan dan industri bernilai tinggi dengan tata kelola fiskal yang sangat disiplin. Pendapatan negara jauh lebih besar dibanding pengeluarannya, membuat utang hampir tidak diperlukan sama sekali. Dengan rasio hanya 0,5% dari PDB, Liechtenstein praktis hidup tanpa beban utang. Nah, Sobat Habapedia, daftar ini menunjukkan satu hal penting. Rasio utang rendah bisa tercapai lewat kekayaan sumber daya, dana cadangan, atau disiplin fiskal ekstrim. Namun utang rendah tidak otomatis berarti kesejahteraan tinggi, dan sebaliknya. Yang terpenting adalah bagaimana utang dikelola, bukan sekedar seberapa besar jumlahnya. Kalau menurut kamu, lebih baik utang kecil tapi ekonomi lambat, atau utang lebih besar tapi pertumbuhan cepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Habapedia agar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih.